Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali bersama channel VNR Movie. Seperti biasa masih bersama saya Bang Jo. Kali ini saya akan menceritakan sebuah alur film yang berjudul Oke, tanpa berlama-lama, yang suka sama channel VNR Movie silakan untuk di subscribe dulu. Semoga kita semua diberikan kesehatan serta apa yang diceritakan semoga segera disemogakan. Amin ya robbal alamin. Film diawali di salah satu negara Asia Tenggara, yaitu negara Thailand, di mana 4 orang dari pihak keamanan perusahaan konstruksi Cina yang dipimpin oleh seorang kapten, yaitu Kapten Xiao Jian. Mereka ditugaskan untuk menjemput anak dari seorang CEO yang bernama Nona Suna. Kedatangan Nona Suna ke Thailand untuk mengantarkan Nona Meng Yu yang direkomendasikan oleh Kapten Jian untuk menjadi direktur IT di perusahaan ayahnya. Di tengah perjalanan, mobil mereka dihadang oleh para penjahat sehingga Nona Su bersama seorang temannya berhasil dibawa oleh para penculik menggunakan helikopter. Jian dan anak buahnya berusaha keras untuk menyelamatkan Nona Su, tapi apa daya mereka gagal sebab mereka hanya dibekali sebuah belati. Gagal menyelamatkan Nona Su, Kapten Jian sendiri terpisah cukup jauh dari timnya. Tak beberapa lama datang sebuah mobil dengan kecepatan tinggi menuju ke arahnya. Ternyata Nona Meng Yu berusaha untuk menabrak dan sembari menembak Kapten Jian sehingga ia terpojok dan terjun ke arah sungai. Sambil terus menyelam untuk menghindari tembakan Meng Yu, salah satu peluru itu berhasil menembus lengannya. Di markas para penculik, Nona Su dan temannya dibawa masuk ke sebuah gudang. Nona Su sendiri lehernya diikat dan berdiri di atas sebuah balok es. Sedangkan temannya tewas di tempat setelah ditembak. Di kantor perusahaan konstruksi Huyu, terlihat sang CEO nampak gelisah karena menurut perhitungannya seharusnya sang anak sudah tiba sejak tadi. Dalam kebingungannya itu, tak lama anak buah Kapten Jian datang dan melaporkan bahwa Nona Su telah diculik oleh para militan. Tak berselang lama, sang penculik menelepon dan memerintahkan Tuan Su untuk menghentikan proyek pembangunan rel kereta api Cina-Thailand sebelum pukul 12 siang besok. Jika tidak, ia akan menyiarkan langsung penggantungan putrinya ke seluruh dunia. Pada pukul 7 malam, setelah 3 jam kejadian penculikan, setelah ia berhasil lolos dari percobaan pembunuhan terhadap dirinya, Kapten Jian sekali lagi mendapati berita yang menyudutkan dirinya. Sebuah berita televisi menyiarkan bahwa ia diduga terlibat dalam penculikan itu. Sementara di basement, Tuan Mayer, seorang CEO Golden Group dari perusahaan saingan Tuan Su, sedang menelepon. Dalam percakapan itu, CEO tersebut mengatakan bahwa ia telah mendengar tentang penculikan dan ia tak terlibat dan tak tahu pihak mana yang melakukan itu. Belum selesai ia menelpon, ia pun ditembak oleh seorang yang mirip dengan Kapten Jian. Ia sempat menjelaskan bahwa ia baru saja bertemu dengan Tuan Su, tapi itu tak diindahkan dan akhirnya ia pun tewas tertembak. Pada pukul 9 malam, 5 jam setelah penculikan. Di kantor kedutaan Cina, Duta Besar Cina sedang mendapatkan telepon dari Deputi Kementerian Luar Negeri Thailand. Negara Thailand mengutuk keras atas pembunuhan Tuan Mayer yang dilakukan oleh warga Cina, yaitu Kapten Jian. Mempertimbangkan hubungan persahabatan dan kerjasama Cina dan Thailand, ia berharap sebelum pukul 9 besok, masalah ini segera diselesaikan untuk menghindari eskalasi dari insiden tersebut. Sementara di kantornya, Ketua Su sangat terkejut setelah mendapat telepon dari Duta Besar Cina yang memberitahukan bahwa Kapten Jian adalah tersangka atas pembunuhan Tuan Mayer. Ketua Su sangat gusar atas apa yang telah dilakukan oleh anak buah kesayangannya itu. Apalagi Tuan Mayer adalah ketua dari perusahaan yang mempunyai predikat baik dalam skala nasional maupun internasional. Dengan rumor yang beredar sekarang, konsekuensinya sangatlah besar terhadap nama baik perusahaannya maupun negaranya.
Dan ada kemungkinan pembangunan proyek rel kereta api Cina-Thailand akan terhambat. Sementara di sisi Kapten Jian, tanpa ia sadari Nona Mengyu terus melacak keberadaannya menggunakan GPS melalui handphonenya. Kapten Jian sendiri tambah shock setelah ia mendengar dari televisi bahwa sekarang dirinya adalah tersangka utama atas pembunuhan Tuan Mayer. Dan ia juga diduga menjadi kaki tangan dari para penculik Nona Su. Setelah mendengar informasi tersebut, dengan tertatih menahan rasa sakit di lengannya, ia pun segera menuju klinik temannya. Di sana ia menelpon anak buahnya dan menjelaskan bahwa mereka harus percaya bahwa ia tidak melakukan pembunuhan itu. Ia meminta untuk menyelidiki Nona Mengyu untuk mencari motif atas percobaan pembunuhan terhadap dirinya. Tanpa mereka sadari, percakapan mereka telah disadap oleh seseorang dan tempat persembunyian Kapten Jian sekarang telah diketahui oleh para penculik dan seorang pembunuh yang bernama Maria sedang menuju ke klinik. Sedangkan di kantor polisi, kepala polisi Jeff sedang mendapat tekanan dari atasannya. Ia diberi waktu 2 hari untuk mengungkapkan kasus ini dan menangkap pelaku pembunuhan juga membebaskan Sandra. Setelah percakapan selesai, salah satu anak buahnya memberitahukan bahwa hasil pemantauan panggilan di perusahaan Huiyu, Kapten Jian sekarang berada di klinik Geisler. Kepala polisi Jeff segera menghubungi bawahannya yaitu Motai dan memerintahkan untuk segera menuju ke klinik Geisler untuk menangkap Kapten Jian. Dan juga ia akan segera mengirimkan video bukti pembunuhan Kapten Jian terhadap Tuan Myers. Pukul 12 malam, 10 jam setelah penculikan. Di klinik Geisler, setelah menelpon anak buahnya, Kapten Jian sedang berusaha sendiri untuk mengeluarkan peluru yang ada di lengannya. Tak selang berapa lama setelah ia selesai mengobati dirinya, Nona Mengyu datang dan sekali lagi berusaha untuk membunuhnya. Perkelahian pun terjadi yang berakhir Nona Mengyu bisa kembali mengambil pistolnya dan langsung menodongkan ke arahnya. Di sini terungkap apa motif Nona Mengyu. Ternyata di masa lalu, sewaktu Kapten Jian masih aktif di militer, ia pernah menangkap seorang pengedar narkoba. Dalam penangkapan itu, tersangka pengedar narkoba tersebut menyandra seorang anak kecil. Setelah ada kesempatan, Kapten Jian menembak sang pengedar hingga ia tewas di tempat. Nah, ternyata pengedar narkoba yang ditembak mati itu adalah kakak dari Nona Mengyu. Nona Mengyu tak terima kakaknya ditembak mati karena pistol yang digunakan kakaknya saat itu tak ada pelurunya. Dan juga saat itu kakaknya masih remaja, ia mengedarkan narkoba itu hanya terbawa arus pergaulan. Sedangkan menurut Kapten Jian, di sisi penegak hukum, keselamatan Sandra adalah prioritas utama. Di tengah perdebatan mereka, diam-diam di sisi belakang para penculik berusaha untuk menembak Nona Mengyu. Lalu adegan epik pun terjadi. Kapten Jian sempat terkena tembakan tepat di dadanya. Tapi alhamdulillah peluru itu mengenai leontinnya sehingga Kapten Jian luput dari kematian. Di sini Nona Mengyu sempat kebingungan. Di satu sisi ia ingin membunuh Kapten Jian untuk menuntut balas atas kematian kakaknya. Sedangkan di sisi lain ia juga diselamatkan oleh Kapten Jian dari percobaan pembunuhan terhadap dirinya. Lalu Kapten Jian mengatakan selama ia masih hidup ia akan menjadi pelindung Nona Mengyu. Tak beberapa lama anak buah Kapten Jian datang dan langsung menodongkan senjata mereka ke arah Nona Mengyu agar ia meletakkan senjatanya. Anak buah Kapten Jian mengingatkan pada Mengyu bahwa betapa besar cinta kapten mereka terhadap Nona Mengyu. Tanpa mereka sadari, seorang sniper sedang membidik ke arah mereka dan aksi saling menembak pun kembali terjadi. Di dalam aksi penyerangan tersebut, ketiga anak buah Kapten Jian terluka terkena tembakan. Mereka berusaha supaya Kapten Jian segera pergi dari sana bersama Nona Mengyu. Karena tak punya pilihan lain, akhirnya Kapten Jian segera membawa Mengyu pergi dari sana.
Dan pada akhirnya ketiga anak buahnya ditangkap oleh para anak buah Musep. Di tempat lain, Kapten Jian dan Meng Yu juga harus berpisah dikarenakan Kapten Jian harus segera pergi untuk menyelamatkan Nona Su. Lagi pula, Nona Meng Yu belum bisa memaafkan Kapten Jian atas pembunuhan terhadap kakaknya. Di dalam pelarian itu, Kapten Jian harus berhadapan dengan seorang polisi yang bernama Mo Tai. Kapten Jian mencoba memberi penjelasan agar polisi Mo dapat mempercayainya. Ia bukanlah pelaku penculikan ataupun pelaku pembunuhan terhadap Tuan Mayer. Ini adalah skema yang sengaja para penculik rancang untuk menjebak dirinya dan perusahaan konstruksi Huiyu. Menurutnya, penculikan Nona Su dan pembunuhan Tuan Mayer ada kemungkinan dilakukan oleh orang yang sama untuk menghentikan proyek kereta api Thailand Cina. Akhirnya Kapten Jian menelpon Ketua Su. Ia mencurigai ada kuda Troya atau pengkhianat di perusahaannya. Ia berpesan agar Ketua Su berhati-hati terhadap Jenderal Manajer Wang, Manajer Hubungan Masyarakat Tuan Sadir, bagian hukum yaitu Tuan Liu dan juga orang terdekat lainnya. Karena merekalah yang mengetahui akan kedatangan dan titik penjemputan Nona Su di Thailand. Kalau mereka bisa menangkap pengkhianat dan yang menyamar sebagai dirinya, kemungkinan besar mereka akan mengetahui identitas penculik. Itu berarti mereka juga bisa menyelamatkan Nona Su. Kapten Jian memohon agar Ketua Su dapat mempercayainya untuk menyelesaikan masalah ini. Setelah menelpon Ketua Su, Kapten Jian mengajak polisi Mo untuk mendatangi lokasi pembunuhan Tuan Mayer. Setelah mereka sampai di basement, Kapten Jian mencoba mencari petunjuk dari TKP. Melihat ada salah satu mobil yang rusak parah, menurut analisa Kapten Jian, sebelum pembunuhan itu terjadi ada perkelahian antara Tuan Mayer dan pelaku. Itu berarti mereka bisa menemukan pelaku sebenarnya dari jejak DNA yang ada di kuku atau tubuh Tuan Mayer. Menurut keterangan polisi Mo, memang tak dilakukan visum mendalam terhadap jasad Tuan Mayer. Nah, berdasarkan bukti video yang dikirim oleh saksi anonim, itu sudah cukup kuat untuk menetapkan Kapten Jian sebagai tersangka utama. Setelah mengetahui rekaman CCTV di lokasi TKP telah dihapus oleh pelaku, akhirnya mereka menuju ke sebuah kafe yang ada di seberang basement untuk mengecek CCTV yang ada di sana. Karena ada salah satu CCTV di kafe tersebut yang mengarah langsung ke arah basement tempat kejadian pembunuhan Tuan Mayer. Lalu polisi Mo segera menelpon dan mengajukan untuk dilakukan autopsi ulang terhadap jasad Tuan Mayer. Juga ia meminta diizinkan penggeledahan CCTV yang ada di kafe di seberang TKP. Sementara tak jauh dari tempat mereka, Maria memberitahukan kepada Mr. Musep bahwa Kapten Jian dan polisi Mo diam-diam sudah bekerja sama untuk menyelidiki kasus pembunuhan Tuan Mayer. Mr. Musep memerintahkan Maria dan para anak buahnya untuk segera membunuh Kapten Jian. Sementara di ruang pemantau CCTV yang berada di kafe, Kapten Jian dan polisi Mo menemukan petunjuk baru pelaku sebenarnya pembunuhan Tuan Mayer. Tapi di balik kegembiraan itu, seorang pelayan wanita mencoba untuk menembak mereka. Beruntungnya, Kapten Jian menyadari hal itu sehingga ia bisa menanganinya. Sementara polisi Mo berhasil menemukan mobil pelaku dan segera menelpon salah satu petugas untuk melacak kepemilikan mobil berdasarkan plat mobil yang ia berikan. Belum sempat Kapten Jian mendapatkan jawaban dalang dari pembunuhan itu, sebuah peluru tepat mengenai dahi sang pelayan cantik itu. Tapi alhamdulillahnya mereka berdua lolos dari serbuan Maria sang sniper Mr. Musep. 18 jam setelah kasus penculikan terjadi. Di perusahaan Huiyu Konstruksi, Ketua Su menerima telepon yang langsung terhubung ke layar televisinya dari Mr. Musep. Sembari membakar es balok yang menjadi pijakan Nona Su, Mr. Musep mengingatkan Ketua Su bahwa ia hanya mempunyai waktu 4 jam lagi untuk menjawab tuntutannya. Di bawah tekanan Mr. Musep, Tuan Su belum bisa memberikan kepastian karena ia masih membutuhkan banyak waktu untuk itu. Dalam keputusasaan Tuan Su, Jenderal Manajer Wang mencoba membujuknya untuk mengabulkan permintaan penculik demi menyelamatkan nyawa Nona Su. Tapi menurut Ketua Su, ini bukan hanya tentang anaknya, ini tentang negara mereka. Ketua Su mengatakan kenapa negaranya menyuruh perusahaan mereka untuk mengelola proyek rel kereta api tersebut. Ini sangat penting untuk negara Cina di masa depan. Dan juga ada perusahaan milik negara yang telah berinvestasi besar terhadap perusahaannya. Lantaran dukungan dari negara lah perusahaannya bisa memenangkan tender proyek ini. Seandainya ia memenuhi tuntutan penculik untuk menghentikan proyek ini,
Sangat besar dampak kerugian perusahaan-perusahaan Cina yang ikut andil dalam proyek ini. Dan juga akan menimbulkan kerugian besar terhadap negara mereka. Diskusi mereka sempat terhenti sejenak karena kedatangan Tuan Liu. Manajer Wang terus membujuk agar Tuan Su lebih memikirkan nyawa anaknya daripada kepentingan perusahaan. Tapi itu ditentang oleh Tuan Liu sehingga menimbulkan pertengkaran antara manajer Wang dan Tuan Liu. Karena setiap ide manajer Wang tak ditanggapi oleh Tuan Su, akhirnya manajer Wang pun memilih pergi dari kantor Tuan Su. Setelah kepergian manajer Wang, Tuan Su memerintahkan Tuan Liu untuk pergi ke bagian personalia untuk membawa berkas Kapten Jian. Tuan Su juga memerintahkan Tuan Liu untuk memanggil Tuan Sadir agar datang ke ruangannya. Sebelum Tuan Liu pergi, ia sempat mengatakan kalau akan menyelidiki siapa pengkhianat di perusahaannya. Ia mohon agar mempercayai dirinya dan jangan meragukan loyalitasnya terhadap Tuan Su. Tuan Liu juga mengatakan ia lebih percaya terhadap Kapten Jian daripada manajer Wang. Tak lama setelah kepergian Tuan Liu, Sadir pun datang menemui Ketua Su untuk memberikan berkas Kapten Jian. Menurut pendapat Sadir, walaupun banyak karyawan lain yang menuduh Kapten Jian adalah pengkhianat dan pelaku pembunuhan Tuan Mayer, tapi ia terpercaya dengan rumor tersebut. Begitupun dengan Tuan Su. Menurut Ketua Su, sewaktu Kapten Jian masih aktif di tentara, ia telah banyak membantu dirinya. Kapten Jian adalah orang yang pemberani dan juga pintar. Ia menjuluki Kapten Jian dengan sebutan Zhao Zilong sang Jenderal Liu Bei dari negara Su. Makanya sampai saat ini ia masih mempercayai Kapten Jian. Sementara di luar ruangan, tanpa mereka sadari manajer Wang diam-diam menguping pembicaraan mereka. Sementara di tempat lain, polisi Mo dan Kapten Jian mendapatkan kabar baik. Dari hasil penyelidikan, mereka telah mendapatkan data orang yang menyamar menjadi Kapten Jian. Orang itu bernama Uchon. Di sebuah tempat panti pijat, di sebuah ruangan, Uchon sedang menikmati setiap pijatan-pijatan lembut dari wanita penghuni surga dunia. Tak lama, polisi Mo datang di hadapannya dengan sebuah pistol yang siap memuntahkan peluru panasnya. Tapi si Uchon dengan gercep mengambil pistolnya lalu ia menodongkan kepada wanita penghuni surga dunia tersebut. Saat ia akan kabur dan keluar dari tempat itu, dengan meninggalnya Uchon, itu berarti petunjuk terakhir mereka untuk mengetahui dalang dari semua ini telah musnah. Di kediaman Mr. Musep, ia sedang mendengarkan berita kematian Uchon dari televisi. Uchon telah ditetapkan sebagai kaki tangan dari para penculik, juga tersangka dari pembunuhan Tuan Mayer. Mr. Musep begitu murka dengan peristiwa itu dan memerintahkan Maria untuk segera menghabisi Kapten Jian. Pukul 11.00 21 jam setelah kejadian penculikan. Sementara di kantor polisi, hasil dari pemeriksaan dari kediaman Uchon, pihak polisi menemukan bukti yaitu sebuah topeng yang mirip wajah Kapten Jian. Tak lama kemudian, para penculik menyiarkan secara live penyiksaan terhadap ketiga rekan Kapten Jian. Dan dengan sadis, ketiga rekan Kapten Jian dieksekusi satu persatu oleh Mr. Musep yang disiarkan langsung secara live. Setelah eksekusi tersebut, Mr. Musep memberi peringatan kepada Ketua Su apabila dalam 2 jam ke depan Ketua Su belum memenuhi tuntutannya, ia akan mengeksekusi Nona Su. Dengan tegas, Ketua Su mengatakan bahwa ia tak akan menerima permintaan para penculik. Dan sampai kapanpun ia tak akan pernah berkompromi demi bangsanya. Di sisi Meng Yu, ia merasa bersalah melihat siaran langsung eksekusi rekan Kapten Jian. Saat ia akan pergi, ia menyadari kalau ia sedang dibuntuti oleh seseorang dan perkelahian pun terjadi. Setelah perkelahian itu, Meng Yu mendatangi kantor polisi untuk menemui Kapten Jian. Ia menyesali perbuatannya yang telah memfitnah Kapten Jian. Ia tak menyangka perbuatannya itu akan merenggut banyak korban. Tak beberapa lama, dari kamera CCTV yang ada di kantor polisi, ia melihat Maria sang penembak jitu sedang berada di sekitar kantor kepolisian untuk mencari dirinya. Dari sini ia mempunyai sebuah ide
dengan memanfaatkan Maria untuk mencari tahu markas para penculik, juga sekaligus siapa pengkhianat di perusahaan Ketua Su. Lalu ia segera keluar dari kantor polisi menuju ke suatu tempat. Setelah ia tahu Maria membututinya, lalu Kapten Jian berpura-pura menelepon Ketua Su. Dalam percakapan itu, ia seolah-olah sudah mengetahui siapa pengkhianat itu. Kapten Jian juga berkata supaya Ketua Su mengerahkan semua kekuatannya untuk membuat pengkhianat itu memberitahu lokasi penyekapan Nona Su. Setelah merasa Maria telah termakan umpannya, ia segera mengirim pesan kepada Ketua Su. Kapten Jian meminta agar Ketua Su memantau semua stafnya. Kalau ada yang menerima telepon saat ini, berarti orang itulah pengkhianat yang selama ini mereka cari. Tak beberapa lama setelah ia membaca pesan itu, benar saja terdengar dering telepon dari salah satu orang kepercayaannya, yaitu Sadir. Diam-diam Ketua Su mendodongkan senjata laras panjangnya ke arah Sadir. Dengan terbata-bata Sadir mengakuinya. Sadir mengatakan 1 bulan yang lalu istrinya diculik dan dibunuh oleh Mr. Musep. Dan apabila ia tak mengikuti permintaan Musep, ia juga akan dibunuh. Di saat Sadir akan memberitahukan tempat markasnya Musep, ia keburu ditembak oleh Tuan Liu. Ternyata Tuan Liu juga salah satu dari pengkhianat itu. Tuan Liu mengatakan bahwa Ketua Su sudah terlambat. Ia mengacam supaya Ketua Su menuruti permintaan Musep. Beruntungnya Menajer Wang diam-diam datang dari area belakang dan memukul Tuan Liu dengan tongkat bisbol. Di penghujung sakaratul mautnya, Sadir memberitahukan bahwa di kantor telah banyak dipasangi bom oleh Musep dengan pengendali jarak jauh. Di tempat lain, Kapten Jian menerima telepon dari Ketua Su. Ketua Su memintanya untuk melacak nomor telepon Musep yang ia dapatkan dari handphone milik Sadir dan Tuan Liu. Tak lama ia ditembaki oleh Maria. Alhamdulillahnya peluru itu tidak mengenainya. Setelah Kapten Jian dapat merebut senjata milik Maria, pertarungan pun terjadi. Di saat Maria akan menembak Kapten Jian, Meng Yu menahan peluru dengan tubuhnya untuk melindungi Kapten Jian. Setelah Meng Yu dan Maria meninggal, Kapten Jian kembali ke kantor polisi. Dari hasil penyelidikan, Musep adalah keturunan Eropa yang 20 tahun lalu telah mendapatkan kewarganegaraan Thailand. Dulu Musep adalah rekan dari pengedar narkoba Kunsa, seorang bos kartel narkoba di Burma. Dan 2 tahun yang lalu Musep membunuh Kunsa, lalu ia menghilang dari pantauan. Selain itu, Musep juga terkenal seorang yang cerdik. Ia tak meninggalkan jejak dari kejahatannya selama ini, sehingga membuat para polisi Thailand kesulitan untuk menangkapnya. Sedangkan Uchon sendiri adalah saudara tiri dari Musep. Uchon telah menghilang dan akhirnya Musep bisa menemukannya. Musep sendiri sangat menyayangi saudara tirinya itu. Di markasnya, setelah mengetahui kematian Maria, Musep memerintahkan anak buahnya untuk mencari keberadaan jasad Uchon dan membawanya ke markas. Kembali lagi di kantor kepolisian Thailand, Kepala Polisi Jeb menjelaskan kemungkinan besar markas Musep berada di villa atau pabrik-pabrik yang sudah terbengkalai di luar kota. Untuk menyelidiki itu dengan waktu tak hanya tersisa 1 jam dari jadwal eksekusi Nona Su, rasanya sangat sulit untuk melakukan pencarian satu persatu. Sebab menurut data yang ia dapat, ada beberapa villa dan sekitar 8 pabrik di tengah hutan di luar kota. Hanya ada satu cara untuk mempersempit skala pencarian mereka. Mereka harus mengetahui di mana terakhir Uchon muncul. Lalu semua polisi dikerahkan untuk melacak dari rekaman kamera pemantau seluruh kota. Dan ditemukanlah 2 hari yang lalu Uchon mengemudi dari arah tenggara. Menurut data, di tenggara ada 3 villa dan 1 pabrik yang sudah terbengkalai. Setelah mendapatkan informasi tersebut, entah apa yang ia rencanakan, Kapten Jian pun langsung pergi dari sana. Di sisi lainnya, di ruang jenazah rumah sakit terlihat 2 orang yang sedang mencari keberadaan jasad Uchon. Setelah menemukannya, mereka segera membawa jasad Uchon menggunakan mobil ambulans. Di ruang kepala polisi Jeb, ia menjelaskan tak ada pasukan lain yang bisa mendukung operasi ini. Sangat tidak mungkin bisa menyelamatkan Nona Su sendirian karena pihak militer dan kepolisian lainnya sedang sibuk menjinakkan bom berukuran nano yang disebarkan oleh Musep di seluruh saluran air di dalam kota. Jadi sangat berbahaya apabila mereka mengambil tindakan sekarang. Tapi alasan kepala polisi Jeb itu disangkal oleh polisi Mo. Polisi Mo berpendapat kepala polisi Jeb lebih mementingkan untuk menjaga nama baiknya seandainya penyelamatan ini gagal.
Dikarenakan kepala polisi Jeb tak mau di akhir masa jabatannya yang sebentar lagi pensiun akan tercoreng. Polisimo mengatakan seandainya kepala polisi Jeb tak memberikannya perintah, ia sebagai perwira senior akan mengambil alih dan memerintahkan ke bawahannya untuk segera melaksanakan operasi penyelamatan. Ia akan memikul semua tanggung jawab seandainya operasi ini gagal. Dengan terharu, akhirnya kepala polisi Jeb segera memberi perintah untuk penyelamatan Nona Su. Sedangkan di kantor perusahaan konstruksi Huiyu, Ketua Su, manajer Wang, dan yang lainnya sedang sibuk memeriksa ke setiap sudut gedung untuk mencari di mana bom itu disembunyikan. Setelah menyisir ke setiap ruangan, akhirnya mereka menemukannya. Di kantor polisi, Polisimo dan beberapa anak buahnya sedang mempersiapkan diri untuk menjalankan operasi penyelamatan. Di tempat lain, terlihat Musep sedang berbicara dengan jasad kakak tirinya. Di sini terungkap bahwa Uconlah yang merancang rencana penculikan itu. Ia sangat menyayangkan menjelang keberhasilan mereka, kakak tirinya itu tidak bisa menikmati hasil karyanya sendiri. Dengan penuh amarah dan dendam, ia segera mendekati di mana tempat Nona Su sedang digantung. Lalu tanpa rasa kasihan, ia segera menendang balok es yang menjadi tempat pijakan Nona Su. What the shit? Setelah Nona Su dapat diselamatkan, orang yang menyerupai mayat Ucon melepaskan topengnya. Sementara di luar pabrik, para polisi sedang diserang oleh anak buah Musep. Dan adegan tembak-menembak pun terjadi. Di dalam pabrik sendiri, Kapten Jian bersama Nona Su terus saja diserang oleh Musep dan anak buahnya. Melihat Musep akan melarikan diri, Kapten Jian menyerahkan Nona Su kepada Polisimo. Sementara ia mencoba untuk mengejar Musep yang mencoba untuk melarikan diri. Di tempat lain, Ketua Su bersama manajer Wang mencoba membawa bom itu sejauh mungkin, supaya sinyal penghubung bom tersebut tak dapat terjangkau. Di tempat Kapten Jian dan Musep dengan niat balas dendam atas kematian rekannya, akhirnya Kapten Jian berhasil memojokkan Musep. Dalam keadaan terjepit, Musep segera mengeluarkan remote control untuk meledakkan perusahaan termasuk kota yang telah ia pasangi bom. Tapi setelah ia menekan tombol remote tersebut, ternyata apa yang ia rencanakan selama ini tidak terjadi. Karena Ketua Su dan manajer Wang telah berhasil membawa bom tersebut ke dalam sebuah terowongan. Otomatis bom tersebut tak meledak karena tak terjangkau oleh sinyal pemancar. Di saat Musep terkejut melihat kenyataan itu, Kapten Jian segera menuntaskan balas dendamnya. Dan film pun selesai. I don't really know what comes next. I'm just doing my best, even though I'm so stressed out. Everything just feels like a test that I fail, so depressed when I can't seem to get out. But something deep inside won't let me quit. I swear that I'm inspired by all this shit. Tell me that I can and I won't. That's what guides me the most. 'Cause I'll do what I want. I'm inspired by thirst, I'm inspired by worth. I desire your worst, so you can just hide while I work. I ain't tired, you first. I'll write a second, third verse about the lies you go disperse. You never did shit, I know it hurts. But something deep inside won't let